Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan project yang saya kerjakan bernama iDesktop Assistant atau lebih kita kenal dengan chatbot. Baik, langsung saja. Tapi sebelum kita membuat atau menjalankan project ini, di sini kita memerlukan mengimport atau menambahkan atau menginstal beberapa library yang dibutuhkan. Yaitu antara lain py.x3, dan di sini fungsi sebagai mengonversi teks ucapan, date time untuk menggunakan tanggal dan waktu, lalu speech recognition ini untuk mengonversi bahasa lisan ke dalam input data. Lalu ada Wikipedia, web browser, di sini fungsi untuk membuka URL dalam aplikasi browser. Lalu terakhir OS untuk memanipulasi jalur. Baik. Dan hal terpenting dari iDesktop Assistant di sini ialah bahwa dia harus bisa berbicara. Pada itu kita di sini menggunakan fungsi speak. Speak di sini yaitu untuk mengubah teks jadi dalam suatu ucapan. Nah, lalu setelah selesai menambahkan fungsi speak, di sini kita memerlukan audio. Dan audio di sini kita dapatkan dari library yang telah kita pasang, yaitu dari py.x3. Sini akan mengonversi teks ke dalam satu ucapan. Lalu seperti ini codingannya. Terus selanjutnya kita masukkan ini. Ya, berikut ini adalah codingannya. Untuk pengertiannya di sini yaitu sapi di sini yaitu speech API membantu dalam sintesis dan pengenalan suara. Lalu di sini ada voices di sini itu untuk mendapatkan detail suara saat ini. Dan untuk engine set property voices no.id, di sini dia sebagai pengubah suara. Di sini saya menggunakan 0 sebagai suara laki-laki. Jadi jika saya ubah ke dalam angka 1, dia akan berubah menjadi suara wanita. Dan di sini kita bebas, kita akan menggunakan suara laki-laki atau suara wanita. Lalu selanjutnya di sini di iDesktop Assistant sini kita memasukkan fungsi with me. Di sini ialah yang akan membuat si iDesktop Assistant menyapa pengguna sesuai dengan waktu yang ada di komputer atau di PC. Untuk menyediakan waktu saat ini kita perlu mengimpor library yang bernama itu datetime. Datetime sini untuk menggunakan tanggal dan waktu. Nah, di sini lalu kita masukkan fungsi hour sini, lalu ini codingannya datetime but now fungsinya di sini hour. Lalu kita masukkan jam jika jam 00 dan jam ini kurang dari jam 12, maka si iDesktop Assistant ini akan berbicara selamat pagi atau good morning. Jika tidak atau jika jam itu lebih dari jam 12 sampai dan jam tersebut kurang dari 18, maka dia akan mengucapkan good afternoon. Nah, dan jika tidak, selanjutnya yaitu good evening. Nah, untuk hal terpenting berikutnya untuk si iDesktop Assistant ini ialah ya harus dapat mengambil perintah dengan bantuan mikrofon dari sistem si pengguna. Lalu di sini jadi kita akan menambahkan fungsi yaitu take command. Nah, sebelum melanjutkannya di sini kita terlebih dahulu menginstal library-nya. Nah, namanya yaitu adalah speech recognition. Nah, di sini dia untuk mengonversi bahasa lisan ke dalam input data. Nah, di sini jika sudah kita menambahkannya, kita masukkan codingannya itu seperti ini. Nah, sebelum itu si iDesktop Assistant di sini dia akan perkenalkan diri dia dan dia akan berbicara. Di sini bahwa nama dia adalah Jarvis. Nah, di sini dia adalah asisten pribadi. Lalu di sini dia mengajukan sebuah pertanyaan untuk si pengguna. Apakah ada yang bisa saya bantu?
Lalu jika si pengguna di sini mengajukan pertanyaan kepada si Jarvis, si AI desktop assistant ini, nah maka si Jarvis di sini dia akan mendengarkan perintah tersebut. Nah, setelah itu dia lari ke try di sini. Nah, setelah proses mendengarkan, nah di sini dia akan mencocokkan pertanyaan tersebut. Apakah pertanyaan di sini cocok atau valid yang sesuai dengan data yang ada di AI desktop assistant di sini. Jika pertanyaan di sini benar, maka dia akan memprint sesuai dengan ucapan si pengguna tersebut, sesuai dengan perintah si pengguna tersebut. Nah, dan apabila pertanyaan di sini tidak cocok atau tidak valid, nah, maka si AI desktop assistant ini atau si Jarvis di sini dia akan bertanya, "Sorry sir, can you repeat it again?" Nah, di sini dia akan menanyakan, apakah bisa diulang kembali pertanyaannya. Nah, lalu setelah itu dia akan kembali untuk mereturn untuk mengizinkan kita untuk bertanya lagi agar untuk si AI desktop assistant di sini mendengarkan kembali apa yang akan kita ulangi lagi pertanyaannya. Nah, setelah semua yang telah kita lakukan di atas, nah di sini kita akan mengembangkan kembali fungsi logika si AI desktop assistant ini untuk berbagai perintah seperti pencarian Wikipedia, putar musik, membuka Google, atau dan lain-lain. Nah, di sini kita akan melakukan nambah perintah untuk pencarian Wikipedia terlebih dahulu. Nah, untuk pencarian Wikipedia di sini kita harus install library terlebih dahulu. Library yaitu library-nya Wikipedia sendiri. Nah, ini di sini. Nah, jika sudah selesai misalnya, sini kita akan masukkan fungsi main. Nah, fungsi main ini kita akan memanggil fungsi bicara kita. Nah, jika di sini kita masukkan codingannya, jika benar, jadi untuk query-nya dalam Wikipedia, nah, seperti contoh kita memberikan perintah untuk mencari sesuatu di Wikipedia, atau seperti contoh mencari sesuatu di cari Facebook di Wikipedia, seperti itu. Lalu si Jarvis ini akan mendengarkan dan mengucapkan searching in Wikipedia, akan mencari di Wikipedia tersebut. Nah, jika pencarian itu berhasil, maka si Jarvis ini, si AI desktop assistant ini, dia akan mengucapkan according to Wikipedia, menurut si Wikipedia. Nah, di print hasil dari pencarian tersebut yang telah ditemukan. Lalu si Jarvis ini akan mengungkapkannya, memberitahu kita apa yang telah kita cari di sini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan kembali untuk membuka browser, membuka YouTube, seperti buka Google atau dan lain-lain. Nah, di sini jika untuk membuka browser atau halaman seluncur, di sini kita memasukkan kembali library, kita membutuhkan library kembali, yaitu library web browser. Untuk web browser di sini dia untuk membuka URL dalam aplikasi browser. Nah, untuk library ini kita tidak perlu menginstal karena sudah include termasuk di dalam Python ini. Nah, untuk melakukan pencarian di browser, nah contohnya di sini ialah codingannya ini seperti ini. Kita akan membuka mencari YouTube. Nah, untuk kode pembukaannya kita sini kan bukan buka YouTube, dengan buka YouTube. Nah, masuk ke query dan web. Codingannya seperti ini, itu web browser open. Kita mencari youtube.com. Nah, jika pencarian kita valid, nah, maka si Jarvis ini akan mengucapkan YouTube is open jika si YouTube ini sudah terbuka. Nah, lanjut sama halnya dengan untuk yang lain, untuk pencarian buka Google, Gmail, nah untuk dan yang lain-lain sama. Nah, di sini kita akan menambahkan lain seperti contohnya untuk memutar musik. Nah, di sini untuk memutar musik ataupun video, di sini kita
berbeda. Kalau untuk musik sini kita harus mengalamatkan si Jarvis ini untuk ke tempat musik itu berada atau direktori musik itu berada. Nah, untuk si Jarvis bisa mengetahui direktori musik ini berada, ya kita tambahkan library lagi. Di sini library-nya itu bernama OS. OS di sini untuk manipulasi jalur atau agar bisa melihat jalur atau tempat si itu berada, direktorinya. Nah, untuk pencarian musik di sini query-nya kita namakan untuk play music. Lalu di sini kita akan mencari dulu direktori si alamat musik ini berada. Di sini saya taruh di penyimpanan di D, lalu berada di folder musik. Untuk songnya di sini bisa acak sini untuk musik. Jika musik itu banyak, maka dia akan diputar secara berurutan. Nah, jika sudah menemukan lagunya, maka si Jarvis di sini akan print song. Jika lalu si musik ini akan diputar. Nah, jika musik ini berhasil diputar, maka si Jarvis ini akan bicara musik is being played, musik telah berhasil dimainkan. Nah, begitu halnya juga sama dengan video, dia harus dicari di direktori video tersebut. Nah, di sini sama saya taruh di penyimpanan di D, itu berada di folder video. Nah, jika video telah ditemukan, maka si Jarvis ini akan memprint si video tersebut, lalu dia akan berbicara video is being played. Video telah berhasil dimainkan. Nah, sama halnya kita akan tambahkan kembali itu untuk si jam. Kita akan menambahkan sekarang jam berapa. Jadi query kita tambahkan jam berapa. Nah, untuk menanyakan jam kepada si Jarvis ini atau si iDesktop Assistant di sini, kita menggunakan di sini kembali library-nya di library datetime. Telah kita install kembali. Nah, di sini kita akan memasukkan short time, datetime. Nah, waktu sekarang yang ada pada komputer atau laptop di sini kita. Untuk mengetahui di sini memasukkan short time yaitu persen H, untuk hour atau jam, persen M untuk menit atau menit, dan persen S ini untuk second atau detik untuk pencarian waktunya. Lalu si Jarvis ini akan mengungkapkan sir, tuan, sekarang waktu sekarang adalah jam berapa, menit ke berapa, dan detik ke berapa. Nah, seperti itu. Lalu sini kita akan tambahkan kembali Chrome. Untuk Chrome di sini seperti tadi yang memutar musik. Cuma di sini kita akan menggunakan kode pad agar di sini berbeda seperti yang membuka Google di atas tadi dengan web browser. Kalau di sini kita membuka aplikasi melalui direktori aplikasi si tersebut diinstal. Tujuannya ini adalah untuk agar bisa dibuka dan ditutup kembali. Nah, maka dari itu di sini kita menggunakan dengan cara yang berbeda. Di sini untuk buka Chrome di dalam query di sini kode padnya yaitu direktori di mana direktori si Chrome ini diinstal. Nah, start file untuk melakukan start atau pembukaan si Chrome tersebut. Nah, jika sudah terbuka, maka si Jarvis ini akan berbicara Chrome is open. Chrome telah terbuka. Lalu untuk menutup Chrome, dia menggunakan OS. Tadi pada library OS di sini. Maka OS sistem, maka di sini di dalam sistem dia akan melakukan task kill atau menghentikan aplikasi si Chrome ini. Nah, jika si Chrome ini sudah tertutup, berhasil ditutup, maka si Jarvis ini akan bicara Chrome is closed atau Chrome sudah tertutup. Nah, sama untuk program yang lain yang melakukan
seperti ini, seperti untuk visual code. Di sini kita akan menambahnya dengan ke visual code. Untuk Notepad di sini ini folder directory-nya di mana sih visual code di situ diinstal. Dan jika sudah terbuka, maka Jarvis akan mengucapkan visual code is open, telah terbuka. Dan untuk penutupnya pun sama seperti pada Chrome. Untuk Chrome yang di atas, dia akan melakukan task kill pada si kode, si visual code ini. Dan jika berhasil, maka si Jarvis ini akan bicara visual code is closed. Nah, sama untuk WhatsApp pun begitu, seperti ini. Nah, untuk file explore di sini, karena saya tidak tahu directory dia di mana, tapi jika tidak diisi directory, maka dia akan membuka file explore. Nah, di sini saya hanya bisa membukanya, tidak bisa menutupnya karena saya tidak tahu untuk letak directory si file explorer tersebut. Nah, untuk notepad pun sama. Nah, jika di sini sudah tidak ada pertanyaan kembali, maka di setiap pertanyaan yang kita ajukan, jika si Jarvis di sini telah melakukannya, maka dia akan menanyakan kembali, apakah ada yang bisa saya lakukan kembali. Jika menurut kita cukup, maka sini kita akan bicara cukup sini. Jika si Jarvis ini mendengarnya, maka Jarvis dia akan mengucapkannya, maka dia akan mengucapkan okay sir, have a nice day, see you later. Baik Pak, semoga hari menyenangkan, sampai jumpa kembali. Lalu di sini dia akan exit. Aku mengetikkan si desktop assistant ini di atas kan. Nah, sekarang kita akan menjalankan programnya sebagai pembuktian apakah program ini berjalan atau tidak. Di sini kita akan. Good evening, sir. My name is Jarvis. I'm your personal assistant. Please tell me what can I do for you? Buka Google. Google is opened. Please tell me what can I do for you? Buka YouTube. YouTube is opened. Please tell me what can I do for you? Buka Gmail. Gmail is opened. Please tell me what can I do for you? Buka Chrome. Chrome is opened. Please tell me what can I do for you? Tutup Chrome. Chrome is closed. Please tell me what can I do for you? Play music. Music is being played. Please tell me what can I do for you? Play video. Video is being played. Please tell me what can I do for you? Buka File Explorer. File Explorer is opened. Please tell me what can I do for you? Buka Notepad. Notepad is opened. Please tell me what can I do for you? Tutup Notepad. Please tell me what can I do for you? Tutup Note. Notepad is closed. Please tell me what can I do for you? Jam berapa sekarang? Sir, the time is 21 hours 37 minutes and 49 seconds. Please tell me what can I do for you? Buka WhatsApp. WhatsApp is opened. Please tell me what can I do for you? Tutup WhatsApp. WhatsApp is closed. Please tell me what can I do for you? Kita berjalan. Ya, cukup. Okay, sir. Have a nice day. See you later. Ternyata berjalan semua program yang tadi di atas. Baik, mungkin cukup sekian dari. Baiklah, sekian dari saya tentang desktop assistant ini. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.